Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram, wasari'il halali wal haram, alladzi an'amana bihalailin ni'am, wa hadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'ala salatal jumu'ati min sya'airil Islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul khuluqil kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattabi'una syari'atahu bil kamali wat tamam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi was-sa'i ila mardati linakuna min ashabi jannati. Wa'lamu anna taqwakum hadhi sayahmilukum ila liqa'i, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair, buah karya dari Imam Asyuti, beliau mengatakan ibadah manusia itu ada 3 macam. Yang pertama namanya ibadatun badaniyah, ibadah secara fisik, ibadah secara badan, seperti salat, puasa, haji dan umrah. Itu adalah ibadah fisik. Ketika kita salat, fisik kita yang bergerak, kita ruku, sujud, i'tidal, takbir, itu semua fisik yang bekerja. Ketika kita puasa pun fisik kita yang bekerja, menahan lapar dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ketika kita haji dan umroh, kita tawaf, kita sa'i, fisik kita yang bergerak. Yang kedua, ada namanya ibadatun maliyah, ibadah secara harta, zakat, infak, sedekah, amal jariyah dan lain sebagainya. 2 ibadah ini kuncinya cuma 1, yaitu ikhlas dan sesuai dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ikhlas dan sesuai dengan syariat baginda Rasul, maka Allah katakan orang itu adalah orang hunafa, orang yang lurus, karena berjalan di atas jalan yang lurus. Istilah Al-Quran siratal mustaqim. Hal inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan ini ibadah. Manakala dia ikhlas dan sesuai dengan ajaran baginda Rasul, kata Allah, hunafa'a, orang itu pasti lurus hidupnya, tidak akan berbuat macam-macam, tidak akan melanggar perintah Allah, karena dia berjalan di siratal mustaqim, jalan yang lurus dan tergolong orang yang hunafa. Bahkan menurut Ibnu Katsir, hunafa diartikan adalah orang yang selalu di bawah naungan para malaikat. Oleh karena itu ada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqfina bikana fikal ladzi la yura. Naungilah kami ya Allah dengan sayap-sayap para malaikatmu. Itu dikhususkan bagi orang yang hunafa. Hadirin, adapun ibadah yang ketiga adalah ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Kuncinya juga 1, yaitu sabar. Sehingga Allah tegaskan, innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan orang-orang yang sabar tidaklah dihitung oleh Allah Ta'ala. Sudah 2 tahun kita sabar menghadapi pandemi ini.
Ketika kita tidak mengeluh, kita tidak menggerutu, hati kita sedang ibadah pada Allah Ta'ala. Manakala kita mengeluh, manakala kita mencaci maki dengan adanya ini musibah, langsung Allah coret ibadah hati kita. Dalam kitab Nurul Yakin fi Syiarah Anbiya wal Mursalin, Abu Bakar Siddiq pernah duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di serambi Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seseorang yang bernama Nahar Ar-Razal. Dia maki Abu Bakar, dia marahi Abu Bakar, dia cemohi Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu diam, tidak bersuara, karena di sampingnya baginda Rasul. Namun setelah Nahar Ar-Razal berhenti mencaci maki Abu Bakar, Abu Bakar berdiri mencaci maki Nahar Ar-Razal, baginda Rasul meninggalkan Abu Bakar. Ketika Rasulullah meninggalkan Abu Bakar berhenti mencaci maki Nahar Ar-Razal. Dihampiri Rasulullah. Abu Bakar bertanya, "Kenapa kau tinggalkan aku ya Rasul? Tadi ketika aku dicaci maki oleh Nahar Ar-Razal, kau dampingi aku, kau temani aku. Tapi ketika aku mencaci maki Nahar Ar-Razal, kau tinggalkan diriku." Sambil tersenyum baginda Rasul berkata, "Tidakkah engkau tahu Abu Bakar? Ketika engkau dicaci maki tadi, Allah berikan 3 langsung kepada dirimu. Yang pertama, Allah berikan rahmat pada dirimu. Rahmat itu jalan menuju surga. Dalam Dalilul Falihin diceritakan ada seorang ahli ibadah, 500 tahun dia sembah Allah Ta'ala, 500 tahun dia salat pada Allah Ta'ala tanpa pernah berbuat dosa sekecil apapun. Ketika datang hari pengadilan, Allah katakan, ya abdi wahai hambaku, udkhul jannati bi rahmati, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Ini hamba sombong, takabur, angkuh dia. Dia protes pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku enggak mau masuk surga karena rahmatku. Aku mau masuk surga karena amal solehku yang 500 tahun. Kata Allah, baik. Kalau memang itu keinginanmu, Allah copot 1 mata kanan. Allah timbang 1 mata kanan, mengalahkan 500 tahun amal soleh seseorang. Baru 1 mata mengalahkan 500 tahun amal soleh seseorang. Bagaimana dengan 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga yang Allah berikan kepada kita? Betapa besar nikmat Allah, masih mengalahkan amal soleh kita. Mau sombong apa kita pada Allah Ta'ala? 1 mata mengalahkan 500 tahun amal ibadah kita. Sudah berapa lama kita sholat pada Allah Ta'ala? Masihkah kita mau sombongkan diri kita? Sudah berapa lama kita sujud pada Allah Ta'ala? Masihkah mau sombongkan diri kita? Sudah berapa lama kita takbir pada Allah Ta'ala? Masihkah mau membanggakan diri kita? Hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih lebih banyak daripada amal soleh kita. Ketika itu Abu Bakar diam. Rahmat Allah berikan kepada engkau. Yang kedua, ketika engkau dicaci maki oleh Nahar Ar-Razal, Allah berikan kepadamu kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, Allah berikan keberkahan dalam hidup. Yang menjadi pertanyaan kita, mampukah kita seperti itu? Orang caci maki kita, kita hanya diam. Orang memarahi kita, kita hanya diam. Kita benar atau salah, kita diam. Karena 3 itulah yang penting dalam kehidupan kita. Dan yang nomor 1 itulah merupakan jalan menuju surga. Makanya kuncinya sabar. Apapun kudu sabar. Bukankah Allah mengajarkan kita bagaimana caranya sabar? Allah ciptakan langit 6 hari. Apakah itu ajaran Allah yang menunjukkan bahwa Allah kuasa? Tidak. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Tetapi Allah dalam Al-Quran mengatakan, aku ciptakan langit dan bumi 6 hari. Pelajaran bagi kita untuk sabar dalam hidup. Sabar itu paling tinggi. Kalau ikhlas masalah hati, kalau sabar bisa dipraktekkan dalam hidup. Hadirin, 2 kunci ini, baik ikhlas,
maupun sabar bisa gugur pahalanya. Manakala pertama sombong. Sombong itulah musuh yang paling besar bagi manusia. Dia busungkan dadanya. Dia anggap dia yang paling hebat. Dia anggap dia yang paling besar dalam beribadah. Apakah manusia enggak pernah berpikir ketika dia mati menjadi sebujur bangkai? Mana yang ia sombongkan? Tidak ada. Pangkat, jabatan enggak bisa menolongnya. Harta, rebutan ahli warisnya. Jabatan, siapa yang bisa membantu? Kalau kita sombong dalam beribadah, amal kita habis. Rasulullah mensyariatkan 1 rakaat, 1 Fatihah, 1 surah. Karena orang hafal dalam surah beberapa di juz amma, 1 rakaat dia baca 1 Fatihah 3 surah, sombong itu orang, habis amalnya. Datang bulan puasa, diingatkan sudah berbuka, lantas dia menjawab, nanti saya masih kuat, jam 8 saya baru buka, sombong itu orang, habis sudah amalnya. Sia-sia dia puasa dari pagi sampai hari-hari. Masih ada di sekitar masyarakat seperti itu. Dia bungsungkan dadanya, dia tonjolkan kemampuannya. Iblis diusir sama Allah Ta'ala karena sombong. Iblis Allah keluarkan dari surga karena sombong. Sombong itulah ladang bagi setan untuk menggugurkan amal kita. Yang kedua, yang bisa menghancurkan dua tadi adalah riya. Ini masalah hati, tidak bisa kita menilai orang itu riya. Yang tahu hanya pelaku dengan Allah Ta'ala. Hanya ingat pesan Rasulullah dalam satu hadisnya, man aron nasa faqad ahbata amaluh. Siapa orang yang berbuat riya kepada manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin dihormati oleh manusia, gugur semua amal solehnya. Itu hanya pesan baginda Rasul. Adapun riya atau tidak urusan pribadi masing-masing. Tidak bisa orang menilai si A riya, si B riya, tidak bisa. Masalah pribadi. Rasul hanya mengingatkan siapa orang yang riya dalam beribadah. Dalam hidupnya dia riya, ingin dihormati, ingin disanjung oleh manusia, bato amaluh, gugur semua amal solehnya. Na'udzubillah summa min dzalik. Introspeksi diri kita. Pernahkah kita sombong? Pernahkah kita riya? Pernahkah kita merasa paling dibanding dengan manusia yang lainnya? Pernahkah kita merasa perlu diangkat, perlu dihormati, perlu dihargai, dan dianggap kita di atas segala-galanya dibanding dengan yang lain? Kalau itu kita pernah rasakan, kalau itu pernah kita rasakan dalam diri kita, sing-singkan lengan baju kita, gelar sejadah, tobat pada Allah Ta'ala, hilangkan sifat yang demikian rupa. Yang ketiga yang bisa merusak itu amal adalah al-hasadu, dengki atau iri. Ini pun ladang bagi setan. Nabi Yusuf dibuang ke sungai, Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya yang 11. Yang 10 orang membuang Nabi Yusuf dalam sumur karena dengki. Nabi Nuh ketika sudah naik penumpangnya di atas perahu siap berlayar, Nabi Nuh melihat seorang kakek-kakek tua di buritan. Nabi Nuh pun menghampiri atau bertanya, man anta, siapa engkau? Ana iblis, saya iblis. Hendak apa engkau di perahuku? Saya akan memasukkan rasa dengki dalam pendiri umatmu, sehingga mereka berguguran semua amalnya. Itu pernah dirasakan tiap orang, cemburu, iri dengan keberhasilan orang lain. Padahal Nabi kita ingatkan, iyyakum wal hasada, buang jauh-jauh oleh kalian akan dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, kedengkian memakan seluruh amal kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Setinggi apapun kayu bakar kita kumpulkan, tapi di bawahnya ada api, lambat laun akan habis itu kayu bakar, hanya tinggal debu yang tiada berarti. Setinggi dan sebanyak apapun amal soleh kita, tapi kita simpan rasa dengki, iri, hasud pada orang, habis kita punya amal.
Sehingga keikhlasan kita, kesabaran kita tidak ada berarti manakala tiga sifat ini masih bersemayam dalam diri kita. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tiga sifat ini tidak ada dalam diri kita. Jangan pernah sombong jadi manusia. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombong. Kita kembali pun tidak menggunakan apa-apa, hanya selai kain kafan. Untuk apa kita dengki sama orang? Dengki itu kalau kata Imam Nawawi, tamanna an juzulini amgir, bercita-cita agar nikmat orang itu hilang dalam dirinya. Orang dengki itu senang kalau orang lain susah. Dia susah kalau orang lain senang. Untuk apa kita riya dalam hidup kita? Sementara amal kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan inna rabbaka labil mirsad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kafatal anam wa akmalana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun wa la tamutunna illa wa antum muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shalaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi sanla yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yajidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.